Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu sumber yang menarik banget ya. Buku Robert Mayer soal seni negosiasi. Betul. Dan kita bakal fokus ke situasi yang kayaknya relevan buat banyak orang. Negosiasi pas kita jadi karyawan. Entah itu pas cari kerja baru, atau mungkin pas mau minta naik gaji. Siap. Mari kita langsung bedah aja ya. Nah, yang menarik banget dari buku ini tuh penekanannya bahwa negosiasi itu bukan sekedar adu argumen atau tawar-menawar angka doang loh. Oh, bukan cuma soal duit ya? Bukan, ini lebih ke proses psikologis, tentang gimana memenuhi kebutuhan, ya termasuk kebutuhan kita akan harga diri, pengakuan gitu. Masuk akal. Jadi, gimana kita pakai emosi, logika, dan bahkan perasaan kita tentang diri sendiri itu ngaruh banget ke hasil akhirnya. Oke. Nah, kita mulai dari persiapan deh. Kayaknya ini kunci ya. Buku ini bilang, kekuatan terbesar kita itu datang dari punya pilihan. Bener nggak? Betul banget. Misalnya nih, pas wawancara kerja, kalau kita punya tawaran lain, atau setidaknya ada prospek lain yang serius itu loh, yang disebut fallback options atau opsi cadangan. Ya, alternatif nyata kalau negosiasi ini gagal. Nah, itu katanya bisa kasih kita kekuatan psikologis yang lumayan gede ya. Jadi kita nggak ngerasa, wah harus banget dapat kerjaan ini. Persis. Dan ini penting banget ya. Hal yang sama berlaku juga loh pas kita mau minta naik gaji. Gimana tuh contohnya? Ya, semakin unik skill kita, atau semakin penting peran kita buat perusahaan, misalnya kita deket sama klien gede, atau punya pengetahuan teknis yang orang lain nggak punya. Itu kan bikin perusahaan jadi agak tergantung ya sama kita. Oh, jadi ada ketergantungan positif gitu ya? Betul. Ini bukan soal sombong ya, tapi lebih ke sadar nilai diri dan tahu kita punya alternatif. Ini bikin kita lebih berani ambil resiko yang udah diperhitungkan. Jadi langkah pertama banget nih, identifikasi dulu, terus bangun nilai unik kita sama alternatif kita itu. Jauh sebelum negosiasinya mulai ya. Tepat sekali, persiapan itu segalanya. Oke, lanjut ke bagian wawancara kerja sama negosiasi gaji awal. Nah ini nih, ada bagian yang menurut saya menarik banget dari buku ini. Gimana tuh? Penulisnya nyaranin buat ubah dinamika wawancara. Jangan pasif kayak lagi diinterogasi, tapi kita coba arahin jadi dialog. Menarik. Caranya? Ya, dengan ajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas gitu, yang nunjukin kita paham posisi itu dan tantangannya apa aja. Saya paham. Tujuannya itu biar kita bisa pakai jawaban si pewawancara itu sebagai jembatan ya, buat nunjukin gimana kita ini bisa jadi solusi buat mereka. Ujungnya keuntungan perusahaan lah. Jadi secara nggak langsung kita udah jawab pertanyaan, kenapa sih mesti rekrut kamu? Kita posisikan diri sebagai aset gitu ya. Betul. Terus, nah ini dia, pertanyaan klasik yang suka bikin deg-degan. Ekspektasi gaji Anda berapa? Gimana nih, saran dari buku ini biar nggak salah langkah? Nah, ini krusial banget. Penulisnya sangat-sangat menekankan. Jangan pernah jadi yang pertama sebut angka spesifik. Oh jangan ya? Kenapa Ini tuh? bisa jadi bumerang loh. Kalau kita sebut kerendahan, ya kita rugi kan? Kalau ketinggian, wah bisa dianggap nggak realistis nanti. Terus gimana dong? Strategi yang lebih aman itu, kita coba balikan pertanyaannya, atau minta info dulu. Tanyain aja kisaran gaji, salary range yang perusahaan udah anggarkan buat posisi itu. Oke. Jadi kita tanya dulu budget mereka berapa ya? Iya, begitu mereka kasih rentangnya, nah baru deh kita bisa posisikan ekspektasi kita di dalam rentang itu. Tentunya sambil ngasih argumen ya, berdasarkan kualifikasi kita, pengalaman, nilai tambah yang kita bawa. Ini soal ngatur alur informasi aja sih. Oke, paham. Sekarang kita geser nih ke situasi minta kenaikan gaji pas udah kerja. Apa nih penekanan utamanya dari buku ini? Pastinya bukan cuma bilang, saya udah lama kerja di sini, atau kebutuhan saya naik, gitu kan? Ya jelas bukan itu. Pendekatan yang disaranin itu fokusnya harus mutlak ke kontribusi kita yang terukur. Sejak kapan? Sejak periode penilaian terakhir. Jadi harus ada bukti nyata ya? Banget. Kumpulin bukti. Kalau bisa, pakai data. Contohnya, Pak Bu, proyek X yang saya pimpin kemarin itu berhasil hemat biaya sekian rupiah. Atau inisiatif Z yang saya usulkan itu naikin efisiensi tim sekian %. Jadi spesifik dan ada angkanya kalau bisa. Tetap, hindari nada nuntut atau agresif.
Nah, sering kejadian nih. Jawaban atasan, waduh maaf ya, budget lagi ketat banget tahun ini. Gimana buku ini nyaranin kita ngeresponnya? Oke, ini situasi umum ya. Pertama, akui dulu kendala yang atasan sampaikan. Tunjukin kita paham situasi perusahaan. Ini penting buat jaga hubungan baik kan? Iya, jangan langsung ngotot ya. Betul. Habis itu, baru coba geser fokus diskusinya. Kita bisa bilang, misalnya, oh gitu ya Pak Bu, saya paham sekali kondisi anggaran saat ini. Kalau begitu, mungkin kita bisa diskusi soal evaluasi kinerja saya aja dulu. Kira-kira area mana ya yang menurut Bapak Ibu bisa saya tingkatkan lagi? Oh, dialihkan ke performa gitu ya. Iya, atau bisa juga tanya, dan kira-kira apa ya ekspektasi realistis ke depan? Mungkin terkait kompensasi, atau ada peluang pengembangan karir lain. Gitu. Training atau benefit non-finansial lainnya. Tepat. Sambil kita tetap nunjukin komitmen dan nilai kita buat perusahaan. Jadi kalau kita coba simpulkan nih dari obrolan kita soal sumber ini, negosiasi gaji sebagai karyawan, entah itu di awal atau pas udah kerja, intinya tuh di persiapan yang matang ya. Iya, persiapan. Terus pemahaman soal aspek psikologisnya, dan yang penting kemampuan kita nunjukin nilai konkret yang kita kasih. Bukan sekedar minta, tapi nunjukin kenapa kita layak gitu ya. Persis. Dan satu lagi yang perlu diingat, seperti yang ditekankan buku ini juga, negosiasi yang bagus itu nggak cuma mikirin keuntungan sesaat aja loh. Maksudnya? Ya, kita juga harus pertimbangkan dampaknya ke hubungan jangka panjang kita sama perusahaan. Kemenangan sejati itu seringkali pas kedua pihak merasa, didengerin dan dihargai. Jadi tujuannya win-win solution lah. Oke, cakep banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita ya. Boleh. Berdasarkan obrolan kita hari ini dari buku Mayer, kira-kira nih satu langkah kecil aja, apa yang bisa mulai Anda lakukan minggu ini buat memperkuat posisi tawar Anda di masa depan? Coba dipikirkan ya. Pertanyaan bagus tuh. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa.